Pak Kang DI. Boleh ngapain sih itu Peri mah itu kayak mulut perempuan itu. Peri itu udah kayak mulut perempuan ya. Saya kasih tahu. Yang pertama kali memunculkan Siti Mukaroma. Sehat selalu Pak Tony, makasih. Iya tadi kun. Keluarga kucing kata Kang Ferry, Peggy nggak boleh. Boleh, aduh ngapain sih? Nggak boleh ketemu Pak Kang DI. Boleh ngapain sih itu Peri mah itu kayak mulut perempuan itu. Peri itu udah kayak mulut perempuan ya. Saya kasih tahu. Yang pertama kali memunculkan saksi untuk kebebasan Peggy itu saya. Cek di channel YouTube-nya. Dengerin ya. 21 Mei 2024 Peggy Setiawan ditangkap. 23 Mei 2024 saya teleponan sama Ibu Yanti. Berawal dari telepon oleh Pak Jayani bahwa Mas Tony tolong itu bantu Ibu Yanti, anaknya pembantunya itu ditangkap, salah tangkap, itu bukan pembunuh sebenarnya katanya, tapi kuli bangunan, dia berada di Bandung pada saat kejadian itu. Oh, masa sih, saya bilang iya. Nah, saya nggak mau lah kalau bener pembunuh. Enggak, bukan bang, dia bener-bener tidak bersalah. Nah, lalu sorenya jam 3 saya turun ke sana. Belum ada wartawan yang mewawancarai, belum ada YouTuber yang mewawancarai, belum ada konten kreator yang mewawancarai. Tujuan saya datang itu sebenarnya untuk kepentingan mencari tahu apakah benar Peggy Setiawan itu pada saat kejadian berada di Bandung atau tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan. Itu sebenarnya. Nah, lalu saya ke rumah Ibu Yanti, ketemulah Ibu Kartini, Ibu Yanti, Pak Adnan. Nah, di situ tiga orang itu saya wawancarai tanggal 23 Mei langsung live. Nah, setelah saya wawancarai ya, baru muncullah ya, ini aja. Setelah saya wawancarai Ibu Kartini, Ibu Yanti ya, muncullah dari Ibu Kartini memang benar bahwa pada saat kejadian 2016 Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Siapa Bu saksinya? Saya bilang, saksinya di sana kerja sama bapaknya Pak Rudi Irawan. Kemudian ada waktu itu ada Bondol katanya, ada Ibnu, ada Suparman, ada Robi Setiawan adiknya. Nah, di sana kerja di siapa saya bilang? Di Pak Agus, Pak Ceng katanya, Pak Agus atau Pak Ceng. Oke. Nah, jadi bener Bu, yakin saya bilang ada di Bandung. Bener. Nah, inilah. Saya sebelum turun ke Ibu Kartini, wawancara Ibu Kartini, Ibu Yanti ya 23 Mei ya, 23 Mei 2024. Jadi 21 Mei Peggy ditangkap, 23 Mei saya turun ya karena diminta, tapi saya belum langsung terima kuasa, saya selidiki dulu ya. Nah, 23 Mei saya wawancara ya, itu muncul dari Ibu Kartini itu nama-nama ya yang tahu di mana Peggy Setiawan berada di Bandung. Nah, saya tampilkan live itu. Lihat aja di channel YouTube saya ini, Pengacara Tony. Klik yang bagian live, cari yang bagian live, lalu turun ke bawah. 23 Mei ya, itu saya yang sudah memunculkan ya. Nah, saksi Ibu Kartini bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung, ibunya Peggy. Nah, lalu dari konten itu ya, itu sudah muncul ribuan komentar ya. Kalau tidak salah 3.000 komentar. Tayangannya itu sampai 350.000 kalau nggak salah. Coba tidak. Di situ sudah saya bawa putusan tuh ya sudah. Saya nanyakan ke Ibu Kartini, Ibu kenal nggak dengan
8 terpidana ini. Saya bacakan satu-satu. Nah, di antara 8 itu yang kenal Sudirman, yaitu teman SD-nya siapa? Peggy. Nah, udah intinya dari wawancara 23 Mei 2024, ya, saya dengan Ibu Yanti, Ibu Kartini, dan Mas Adnan, ya, itu dihasilkan bahwa Peggy Setiawan itu waktu tahun 2016 itu memang berada di Bandung, kerja bangunan di rumahnya Pak Agus atau Ko Aceng. Nah, dihasilkan juga, ya, muncul juga nama bahwa di sana itu kerja bareng Robi adiknya ya, Robi Setiawan, Ibnu, kemudian Suparman, kemudian Bondol, kemudian bapaknya Pak Rudi Irawan. Muncul itu, ya. Nah, kemudian dapat informasi juga, ya, 23 Mei itu bahwa rumahnya itu pernah digerebek 3 hari setelah kejadian, dan 2 unit sepeda motornya itu dibawa, yaitu motornya Peggy Setiawan, Suzuki Smash warna pink, yang belakangan udah berubah ya, biru kuning apa, ungu kuning gitu kan. Nah, kemudian muncul informasi nama Pak Budi juga itu kan. Pak Budi itu yang belakangan ngambil foto itu kan, ngambil foto yang hajatan itu. Nah, udah dari situ tayang tuh ya, live itu. Begitu saya selesai, ya, wartawan yang tadinya itu berada di rumah Peggy itu karena pada kenal saya, melihat saya itu kok ke sana. Kan rumah Peggy dulu, terus kemudian rumahnya Ibu Yanti. Nah, saya kan di rumahnya Ibu Yanti karena Ibu Kartini sama ibu di rumahnya Ibu Yanti kantornya kan. Nah, begitu tayang live, langsung tuh wartawan, ada Mas Arai, ada Berita Satu, Mas Sule, terus banyak lah wartawan Cirebon langsung tuh ngambil gambar juga. Jadi duluan saya ya, duluan saya pertama. Nah, setelah tayang rame, kurang ribuan komentar itu, disitulah masyarakat sudah mulai percaya bahwa Peggy Setiawan itu tidak terlibat dan pada saat kejadian berada di Bandung. Dan komentar-komentarnya meminta saya untuk membantu Peggy Setiawan agar menangani kasus itu. Itu baru satu konten wawancara Ibu Kartini, ibunya. Ya. Jadi besoknya, ya, saya telepon Pak Rudi Irawan, ya. Saya telepon Pak Rudi Irawan itu lewat video call, langsung live juga. Memastikan bahwa pada itu saksi-saksinya Robi adiknya katanya, Ibnu, Suparman, itu. Terus malah ada nama siapa namanya, Yadi kan, ya, oleh Pak Rudi itu di lab juga. Nah, dari situ kemudian berapa hari kemudian saya ke sana lagi, ya, ke Cirebon lagi. Malam, ya, langsung saya nemui Bondol ke rumahnya, ya, Bondol. Waduh, ini luar biasa ya. Saya nemui Bondol itu di jembatan ada rame-rame seperti kecelakaan. Nah, belakangan diketahui itu pembunuhan. Nah, kemudian Bondol pulang. Nah, 3 hari kemudian dengar rumahnya ibunya Peggy digerebek. Bondol kemudian datang ke sana setelah polisinya pada bubar, datang. Itu ibunya Peggy ngomong cerita ke Bondol, "Dol, masa Peggy yang dituduh bunuh? Lah, Peggy kan di Bandung, Bu. Sama saya waktu saya pulang udah di Bandung gitu kan. Waktu malam itu." Nah, kesaksian Bondol seperti itu ya, itu muncul di publik dan saya yang pertama kali juga kan. Nah, kemudian muncul di publik rame. Ya, akhirnya publik percaya lah memang yang disampaikan Bondol benar. Publik percaya. Nah, kemudian baru tuh wartawan, ada Kompas, ada TV One, ada banyak lah, iNews, itu pada telepon saya. Nah, saat itu Bondol live ya. Kemudian saya langsung nemui Ibnu sama Robi, ada di Suparman rumahnya. Sama dengan Ibnu dan Robi ya. Ibnu dan Robi ini ya, pada saat kejadian peristiwa Vina dan Eki, ini Ibnu dan Robi ini ya, menyaksikan bahwa Peggy Setiawan itu
berada di Bandung, bahkan tidur bersama mereka. Ibnu, Ya. ya, Ibnu kerja sebagai apa? Kuli bangunan, pernah. Di bangunan, Pernah. ya, Laden. peladen. Hmm. Jadi ada tukang, ada peladen. Ibnu Iya. peladen. Laden. Ibnu dengar kasus Vina Eki. Ya dengar dari berita-berita orang aja. Ya. Iya. Pada saat kejadian itu, Iya. Ibnu ada di mana? Di Bandung. Di Bandung. Sedang apa? Kerja Kerja. bangunan. Kerja apa? Kerja bangunan kuli. Ikut siapa? Ikut bapaknya Peggy. Lihat di channel saya. Nah, tapi kalau Robi sama Ibnu itu saya nggak tampilkan live, ya, nggak tayangkan live karena waktu itu sinyalnya itu ya jelek, sehingga saya nggak tayangkan live. Itu saya tunda. Tapi tundanya langsung, kalau nggak salah malam itu juga langsung saya tayangkan, ya. Kalau nggak malam itu juga besoknya. Nah, intinya benar, dua orang itu Ibnu, Robi datang. Nah, Kang Deddy itu ya mengikuti saya. Setelah saya sudah tayang semua, baru Kang Deddy Mulyadi. Itu ceritanya. Kang Deddy Mulyadi 29 Mei 2024 ngambil gambar, diuploadnya kalau nggak 30, 31, lihat aja cek. Nah, saya cek aja 23 Mei sudah saya tayang. Nah, iya, jadi kalau teman-teman Kang Deddy yang memunculkan enggak. Nah, ini ya, kemudian saksi-saksi itu ya yang saya wawancarai sudah ya, Bondol, Robi, Ibnu ya, kemudian Suparman, kemudian Ibu Kartini ya. Yang saya wawancarai itu kemudian diwawancarai ulang oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu. Nah, jadi kalau ada yang komentar, nah 29 Mei 2024 ya, saya baru menjadi tanda tangan kuasa hukumnya Peggy Setiawan, karena saya sudah yakin bahwa Peggy ini tidak bersalah, Peggy ini tidak terlibat. Baru surat kuasa 29 Mei saya tanda tangani. Oke, Bu Yanti, saya mau. Kali ini saya yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pembunuh. Peggy Setiawan tidak terlibat. Peggy Setiawan berada di Bandung saat itu. Saya tekan. Ada surat kuasanya 29 Mei. Nah, setelah saya, tapi sebelum saya 29 Mei tekan kuasa, satu lagi saksi Pak Agus Aceng yang di Bandung, pemilik rumah, pemilik proyeknya. Saya datengin ke sana. Sayur sawit. Ya. Kalau nggak salah sebelum 29 Mei, coba dicek ya nanti ya. Datang ke sana. Ya. Nah, lalu setelahnya kayaknya, setelah 29 Mei. Ya, saya waktu itu ingat Pak Tony bantu Peggy juga. Oh iya pasti bantu Peggy. Cuma saya bilang ingin memastikan saksi-saksi ini benar bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Oh iya Pak, benar. Sama istrinya. Poinnya adalah benar bekerja sama beliau Pak Agus, dan pulangnya itu kata istrinya sampai selesai, sampai awal Desember atau akhir November ya, bahkan pulangnya itu belakangan. Yang lain mau udah pada pulang, kuli-kuli lainnya. Yang belakangan itu Setiawan sebagai mandornya lah ya, kemudian Robi ya, kemudian Peggy Setiawan ya. Jadi dua anaknya itu pulang belakangan. Itulah intinya yang didapat. Nah, sudah lengkap sudah itu semuanya. Nah, terus belakangan kan muncul lagi Dede Kurniawan kan, itu Trisyadi kan ya. Nah, itu kan belakangan. Nah, Kang Deddy Mulyadi masuk itu 29 Mei 2024 ya. Jadi belakangan saya menemukan Ibu Kartini, Bondol, Robi, Ibnu ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi minta saya yang menelpon Luciana, adiknya Peggy ya. Pada saat Kang Deddy Mulyadi datang ingin wawancara ketiga orang itu ya, saya yang menelpon ya. Saya telepon Lucy, tolong adikmu, kakakmu Robi, tolong suruh kemari, ada Kang Deddy Mulyadi. Kalau bisa sama Suparman, kemudian sama Ibnu, saya bilang, kemudian sama Bondol. Datanglah tiga itu. Saya ke Ibu Yanti, Robi, Ibnu dan Suparman datang. Bondol belakangan karena waktu itu masih kerja. Diwawancara lah di situ, gitu loh. Iya, sama Kang Deddy diwawancara. Nah, setelah diwawancara, kemudian
datanglah Bondol. Artinya gantian tuh wawancara Bondol. Nah itu saya ikut live juga, saya ulang ya cerita tadi. Saya ikut live juga dari ini. Untuk apa saya live? Untuk dokumentasi. Nah ternyata benar kan pada ribut-ribut. Oh kok duluan Kang Deddy Mulyadi ada live-nya. Nanti kalau mau live-nya apa namanya yang privasinya saya publikasikan lagi. Yang pertama kali Kang Deddy Mulyadi datang ke Ibu Yanti itu 29 Mei 2024. Gitu loh. Sementara saya sejak 23 Mei 2024. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi itu ngikut, ya. Begitu yang saya munculkan itu dia ngikut. Wartawan lain juga sama ngikut, kan. Nah, jadi saya yang mencari ke lapangan saksi-saksi untuk kebebasan Peggy. Nah, kenapa itu saksi-saksi untuk kebebasan Peggy? Karena saksi-saksi itulah yang mengerti, yang tahu pada saat peristiwa Peggy berada di Bandung.